Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hima Wafiatul Muflihah dengan nomor BP 202057032. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai pasokan multiproduk multilapisan model pemasaran strategis. Multiproduk multilapisan. Rantai pasokan merupakan sebuah aliran material, informasi, dana, dan layanan dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang ke pelanggan akhir. Rantai multilayer dan multiproduk ini melibatkan tugas pembelian, arus kas, transportasi material, perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian persediaan dan logistik, serta distribusi dan pengiriman. Rantai pasok multilayer mencakup dari lapisan pemasok, produsen, distribusi, retail, dan pelanggan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pangsa pasar serta daya saing perusahaan industri dan jasa. Untuk mencapai misi sebuah perusahaan manufaktur memerlukan interaksi yang ekstensif dengan perusahaan lain sebagai pemasok bahan baku dan suku cadang. Hubungan tersebut mendorong adanya kerjasama yang erat antara kedua belah pihak yang pada akhirnya mendorong tuntutan bahwa sistem tradisional dapat digunakan dalam jenis kerjasama tertentu. Namun, ada beberapa pemasok yang tidak untuk memiliki kerjasama berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan pola pemesanan yang berbeda dan adanya fluktuasi antara penawaran dan permintaan. Pemasaran strategis. Pemasaran industri memfasilitasi proses pertukaran antara produsen dan pelanggan perusahaan. Pemasaran ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta merubah sikap dan keyakinan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Studi menunjukkan perusahaan yang telah memberikan perubahan berupa ide-ide baru dan perkembangan secara konstan di pasar akan tumbuh. Selain itu, pemasaran juga harus mengetahui karakteristik masing-masing pasar yang akan dituju. Semakin dekat hubungan antara perusahaan dan pelanggan, maka semakin terjalin pula hubungan di antara keduanya, sehingga perusahaan dapat memperoleh informasi yang rinci dari pelanggan tersebut. Untuk menjalin hubungan tersebut dapat melalui pemasaran email maupun pemasaran internet. Pemasaran email dapat dilakukan melalui pesan-pesan promosi yang disampaikan dari perusahaan kepada pelanggan. Sedangkan pemasaran internet dilakukan melalui platform media sosial maupun e-commerce untuk menarik pelanggan. Di era sekarang ini, pelanggan mengharapkan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, organisasi dan manajemen perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Layanan desain dan perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Kemudian di sini terdapat sebuah kerangka kerja sistem rantai pasok yang terdapat 5 lapisan, yakni yang pertama ada lapisan pemasok, lapisan produsen, lapisan distributor, lapisan pengecer, dan lapisan pelanggan. Kemudian pada sistem rantai pasok ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada faktor lingkungan, faktor pesaing, faktor sistem distribusi baru, dan faktor sistem komunikasi baru. Struktur pasar internal dan lingkungan IE di lapisan pemasok. Pada diagram IE marketing proses, di sini ada input system dan output system. Input system terdiri data dan information yang dapat dilihat pada diagram. Pada output system menghasilkan good information process. Kemudian tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengoptimalkan interaksi antara input dan output. Efek marginal dari proses ini adalah pesaing, kendala lingkungan, permintaan, dan kebutuhan pasar yang berubah dengan cepat. Selanjutnya ada struktur pasar internal dan lingkungan IIE di lapisan distribusi. Pada diagram marketing proses pada lapisan distribusi terdapat input dan output yang sama. Pada saluran distribusi diatur untuk memenuhi kebutuhan produsen dan desain bauran pemasaran. Faktor-faktor yang dipertimbangkan yakni sumber daya perusahaan, perilaku, pelanggan, strategi, dan produk pesaing. Selanjutnya juga ada struktur pasar internal dan lingkungan IIE di lapisan pemasaran retail. Pada diagram marketing proses di pemasaran retail ini, entry data retail dapat diterima dari produsen atau distributor. Data ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan retail.
Kemudian pada paper ini juga menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam memodelkan strategi pemasaran pada rantai pasok. Yang pertama yakni matriks perencanaan. Strategis kuantitatif atau GSPM. GSPM adalah pendekatan manajemen strategis tingkat tinggi untuk mengevaluasi kemungkinan strategis yang digunakan. GSPM menyediakan metode analitis untuk membandingkan strategi alternatif yang cocok untuk digunakan. Pendekatan GSPM menggunakan input dari analisis tahap 1, lalu mencocokkan dengan hasil dari analisis tahap 2 dan tahap 3, serta kemudian merumuskan secara objektif di antara strategi alternatif yang akan digunakan tersebut. Metode GSPM menggunakan 3 tahap dalam perumusan strategi. Tahap pertama yakni mengidentifikasi faktor strategis utama, dapat dilakukan dengan menggunakan matriks EVE dan matriks IVE. Pada tahap kedua yakni merumuskan jenis strategi yang ingin dikejar, dapat dilakukan dengan analisis SWOT, model matriks BCG atau model matriks IE. Kemudian pada tahap ketiga yakni membandingkan berbagai strategi alternatif yang telah dirumuskan berdasarkan sejauh mana faktor keberhasilan eksternal dan internal yang mungkin akan ditingkatkan. Setelah melalui ketiga tahapan di atas, selanjutnya yaitu membandingkan strategi alternatif mana yang paling cocok dengan tujuan perusahaan. Daya tarik relatif dari setiap strategi dihitung dengan menentukan dampak kumulatif dari setiap faktor keberhasilan kritis, eksternal, dan internal. Metode kedua yang digunakan adalah proses hierarki analitik atau AHP. AHP merupakan teknik mempertimbangkan data atau informasi untuk keputusan secara sistematis. AHP digunakan untuk menimbang parameter yang berkaitan untuk memecahkan masalah keputusan dengan ketidakpastian dalam beberapa kriteria. Untuk menimbang parameter, menggunakan pendekatan pengambilan keputusan multi-kriteria atau MCDM. MCDM merupakan area yang berkembang pesat dalam riset operasi dan ilmu manajemen. Ketiga prinsip dalam AHP yakni yang pertama, membangun hierarki, yang kedua, penetapan prioritas, dan yang ketiga yakni konsistensi logis. Perhitungan bobot parameter menggunakan AHP. Dengan notasi dan definisi yakni N adalah jumlah kriteria, I jumlah parameter, P indeks untuk parameter, D indeks untuk kriteria, RPD yakni beratnya P item sehubungan dengan D kriteria, dan WD adalah berat D kriteria. Untuk menghitung bobot parameter menggunakan AHP dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yakni mendefinisikan masalah keputusan dan tujuan. Yang kedua yakni menyusun kriteria dan subkriteria. Yang ketiga yakni menyusun struktur hierarki masalah. Yang keempat yakni membuat matriks perbandingan berpasangan, dan yang kelima yakni penentuan bobot atau prioritas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.